Bertemu lagi dengan aku, Gizmo. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah siap untuk petualangan hari ini? Hari ini kita akan melakukan petualangan yang seru bersama Kak Daniel dan Kak Rena. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tahu super kebenaran kita hari ini. Aku mengampuni musuhku karena Tuhan sudah mengampuni aku. Nah, apakah kalian siap untuk berpetualang hari ini? Hai Papa Mama, Om Tante, dan guru-guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Daniel mau minta tolong sedikit sama kalian semua. Tahu nggak kalau 77% penonton Superbook Kids Club itu belum subscribe YouTube kita Superbook Indonesia. Oh no. Kami lagi berdoa dan berjuang supaya lebih banyak yang subscribe Papa Mama. Jadi kalau Papa Mama, kakak-kakak semua suka sama video-video yang disajikan sama Superbook Indonesia, kami mau minta tolong kepada Papa, Mama, Om, Tante semua untuk klik tombol subscribe di bawah. Ini akan bikin kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, klik tombol subscribe di bawah. Shalom adik-adik semua, ketemu lagi di Superbook Kids Club. Wah, seru banget, adik-adik kita semuanya udah pada siap, Kak. Wow, masa sih Kak? Udah pada siap? Iya ya, kita nggak bisa lihat ya gimana kalau kita coba absen dulu, Kak Rena. Wah, gimana cara absennya, Kak? Caranya adik-adik yang nonton hari ini, kalau kalian punya handphone, kalian bisa langsung buka Superbook Indonesia. Kalau belum ada, pinjam handphone papa mamanya. Ambil handphonenya, lalu ke Superbook Indonesia Instagram. Lalu DM kita. Coba Kak Daniel pengen lihat sama Kak Rena, kalian dari mana aja sih? Coba kalian tulis nama kalian. Terus kasih tahu kalian dari kota mana. Iya. Wah, apakah dari Cikarang? Atau Bekasi? Pernah dengar Cikarang nggak ya? Iya, mereka tahu nggak? Atau mungkin dari Medan, Kak? Wah, iya kali, banyak kali dari Medan. Kita pengen tahu kan? Ini soalnya banyak banget adik-adik kita nih. Iya, betul. Kak Daniel. Tapi sebelum kita mulai Superbook Kids Club kita hari ini, Kak Rena itu mau nanya sama Kak Daniel. Jadi ada salah satu adik Superbook yang cerita kalau dia tuh lagi dibully sama temen-temennya. Dibully? Iya, terus karena dibully dia jadi sedih dan dia jadi takut ke sekolah, Kak Daniel. Dibully sampai takut ke sekolah, berarti ini masalah yang serius. Betul dong, Kak? banget, aduh kasihan banget gimana, kan. Kak Rena? Terus gimana? Nah, terus kan dia cerita nih ke kita, ke Superbook di Instagram. Dan dia minta bantuan kita untuk bisa jawab pertanyaan dia untuk mengatasi hal tersebut. Gimana, Kak? Wah, pasti nggak mudah ya, Kak ya. Waktu kita dibully, kita pasti takut banget. Sama seperti adik kita tadi ya. Betul. Gimana kalau hari ini Kak Daniel sama tim Superbook mau ajak adik-adik juga untuk kita sama-sama belajar dari tokoh Alkitab. Wah, emang ada yang kisahnya kayak gitu? Ada, Kak Daniel punya 2 kisah yang mungkin adik-adik di rumah juga mungkin ngalamin hal yang sama ya. Lagi ngalamin ketakutan, mungkin karena dibully, dijahatin sama orang. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Ada 2 kisah. Wah, seru banget. Kalau gitu kita tonton, Kak, biar kita tahu gimana cara mengatasi hal tersebut. Mau belajar ya? Mau banget. Adik-adik di rumah kita mau sama-sama belajar ya? Yang mau lambaikan tangan. Wah, banyak ya. Banyak, Kak Daniel. Ayo kita sama-sama saksikan. Tapi please Kak Daniel mau adik-adik semua tonton kisahnya dari awal sampai akhir. Nggak boleh di skip ya. Betul, Oke? harus fokus. Karena juga ya. Iya dong. Ayo kita saksikan videonya. Daniel temanku, kau mendapat kemurahan besar di istanaku. Kau paling berhikmat di seluruh kerajaanku. Dan aku berterima kasih untuk itu. Hamba tersanjung yang mulia. Tetapi hikmat hamba ini hanya hamba terima dari Tuhan yang selalu memberi hamba kekuatan dikala hamba berdoa. Engkau bicara banyak tentang Tuhanmu. Segala yang hamba punya, semua yang ada pada hamba berasal dari Tuhan. Daniel, seandainya aku bisa percaya seperti kamu percaya kepada Tuhanmu. Sekarang saatnya menyelinap keluar. Tentu saja harus kulakukan. Ya. Harus pas waktunya. Saatnya untuk kabur, kita Gis. harus melewatinya. Betul sekali.
Arsalan, kita harus tahu apa yang disukai raja pada Daniel. Kita sudah coba cari kesalahan Daniel, tapi tidak ketemu. Sudah aku urus hal itu. Apa maksudmu? Kau akan pukul dengan itu? Tidak akan aku pukul, Parshan. Nasib Daniel lebih buruk. Sebab aku telah meyakinkan raja untuk mengesahkan keputusan ini. Daniel pikir dia saleh, berdoa terus. Kebiasaan inilah yang akan menjadi kejatuhannya. Mereka akan menjebak Daniel, teman raja. Chris, kita harus peringatkan. Ada penyusup! Naik ke atap istana yang paling tinggi. Kalau tertangkap, kalian akan kulempar ke kandang singa. Percuma. Si tua ini tidak mau bergerak. Nah, begitu dong. Hei, kembali, pencuri! Pencuri! Kita harus bertindak, Chris. Orang di istana berencana mencelakai Daniel dan mengakali raja. Joy, kamu dengar penjaga tadi? Kalau kita tertangkap, kita akan dijadikan santapan singa. Tapi kita harus mencari dan memperingatkan Daniel. Hai, jadi ini gerobak dan kuda Bapak. Apa kabar? Tadi itu kecelakaan. Maaf. Niat baik pasti akan berakhir dengan baik. Jangan naiki gerobak yang bukan milikmu. Pak, apa Bapak kenal Daniel, teman raja? Kau kenal Daniel? Kami tadi sempat lihat. Sepertinya dia orang yang baik. Ku dengar dia berdoa 3 kali sehari. Di mana kita bisa ketemu dia? Rumahnya di ujung jalan itu. Pengumuman bagi seluruh rakyat Babylon dari Raja Darius. Barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada manusia atau dewa selain pada raja akan dilempar ke kandang singa. Demikian diberlakukan mulai hari ini. Oh tidak, ayo. Daniel, tolong dengarkan kami. Saya? Dan kalian siapa? Temanmu. Dan Bapak dalam bahaya. Kalian tahu nama saya, tetapi saya tidak tahu nama kalian. Dengarkan dulu, ada yang ingin membunuh Bapak. Ada keputusan baru dari raja. Jika ada yang berdoa selain kepada raja, akan dimasukkan ke kandang singa. Iya, saya dengar tentang keputusan itu dari tadi. Ini bukan keinginan raja, tetapi Arsalan dan temannya. Apa yang akan Bapak lakukan? Tetap seperti biasa. Mungkin sebaiknya Bapak berdoanya diam-diam saja. Bila aku takut terhadap pendapat orang lain, padahal yang kulakukan benar, berarti aku tidak punya kekuatan sama sekali. Aku ingin kuat seperti Bapak. Joy. Ikut aku. Aku ajari kau berdoa. Allah ingin mendengarkan apa yang ada di hatimu, Joy. Dia mengasihimu
dan ingin kau jujur dengannya, bahkan di saat susah. Joy, itu mereka. Menurut pendapatku, bukan ini yang mereka doakan. Daniel, atas nama kekuasaan tertinggi aku menahanmu. Kau boleh menahanku, tapi bukan atas nama kekuasaan tertinggi. Kau ditahan. Tunggu! Inilah pelajaran bagi orang yang berdoa kepada yang lain selain kepada Raja Darius. Sepertinya dia tidak peduli kalau dia akan dilemparkan ke kandang singa karena berdoa. Daniel melakukan apa yang dia yakini benar, Chris. Dia tidak peduli apa akibatnya. Sudah saatnya kita lakukan yang sama. Mau kemana kita? Melapor kepada Raja apa yang terjadi sebenarnya. Apa artinya dari semua ini? Kami menangkap Daniel karena dia berdoa pada Tuhannya, bukan pada Paduka. Daniel. Persiapan hukuman telah dilaksanakan, Paduka. Daniel adalah temanku. Keputusan yang ditetapkan oleh Raja adalah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Harusnya ada cara. Tuanku, ini keputusan Tuan dan sudah mutlak. Kenapa kau sangat buru-buru menuntut keadilan menyangkut nyawa sahabat setiaku? Aku hanya peduli pada Paduka. Jika tidak bertindak pada pelanggar, Anda akan tampak lemah. Dan kerajaan tidak akan hormat pada Paduka. Hamba menghormati Raja dengan sepenuh hati. Tapi hamba tidak akan menghormati keputusan atau hukum yang melarang hamba berdoa kepada Allah yang benar. Begitu berartinya Allah bagimu? Benar. Ya, dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh, Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Aku terlambat. Dan tamatlah sudah riwayat dari Daniel.
Apa itu? Kenapa terburu-buru, Paduka? Daniel pasti sudah mati. Kita lihat apakah Tuhannya Daniel sungguh ada. Kau, kemari. Paduka, merekalah yang belakangan ini sering bikin onar. Dengar, mereka bertiga mendapat pengampunanku. Apa? Segelnya masih utuh. Pindahkan batunya. Daniel? Bicara pada orang mati. Daniel, engkau setia mengabdi pada Tuhanmu. Apa ia sanggup menyelamatkanmu dari para singa? Hidup sang raja. Apa? Ini mustahil. Dia berhasil. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan terhadap Tuanku, ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Keluarkan dia. Kuperintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Tapi Tuan, ini Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Ia sudah menyelamatkan, melepaskan, dan mengadakan tanda mujizat. Dan kalian akan tahu betapa kuatnya auman singa-singa itu. Chris, Gizmo, Superbook membawa kita kembali. Wow, seru banget Kak Daniel kisahnya. Kan. Lihat nggak Kak Rena, walaupun Daniel, tokoh Alkitab tadi, ditekan sama musuh-musuhnya. Yang dia lakukan, tahu nggak apa yang dia lakukan? Apa kira-kira? Dia balas. Ayo. Dia kabur karena ketakutan. Atau mungkin yang ketiga, dia berdoa. Kira-kira apa? Yang kalian tangkap dari kisah tadi? Fokus, coba komen di bawah. Coba komen di bawah. Karena apa jawabannya? Coba. Aku fokus nontonnya. Apa yang dia Yang lakukan? Daniel lakukan itu adalah dia berdoa. Benar banget. Dari kisah tadi kita belajar kan, waktu kita takut kita nggak boleh kabur. Atau mungkin kita nggak perlu khawatir. Tapi yang bisa kita pelajari adalah kita bisa berdoa sama Tuhan. Daniel tahu dirinya harus berdoa kepada Tuhan yang akan menolong dia. Wow. Itu yang dia lakukan. Keren banget ya Kak, Daniel itu. Sekarang Kak Rena mau tanya deh sama adik-adik. Siapa yang tahu berapa kali Daniel itu berdoa dalam satu hari? Wah, ayo, coba. Siapa yang tahu? Tadi itu ada dikasih tahu ya Kak ya. Berapa kali Daniel berdoa? Yang fokus harusnya tahu. Yuk, tulis di kolom chat. Come on. Berapa? Atau kalian bisa teriak. Berapa? 2. Hah? Berapa? Betul, 3 kali Kak. 3 kali. Pinter banget. Tuh adik-adik, keren banget deh. Pasti papa mama bangga ngeliat jawaban kalian yang benar. Benar. Berarti Daniel berdoa, dia 3 kali berdoa. 3 kali, udah kayak makan tuh Kak, 3 kali. Keren ya Kak ya? Keren. Wah, tapi belum selesai Kak Rena. Waduh. Masih ada satu cerita lagi. Oh iya, ada 2 tadi ya. Jadi tadi kita udah belajar, waktu kita dapat masalah kita berdoa. Nah ada satu kisah lagi, kita mau belajar dari salah satu tokoh ini untuk tahu apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Nah ini mungkin bisa menjawab pertanyaan adik yang tadi. Iya betul. Kita saksikan ya kisahnya. Yuk adik-adik, kita saksikan. Aku nyangkut! Joy, kamu masih terobsesi dengan video itu. Aku butuh mengeditnya agar terlihat lebih memalukan. Mungkin ditambah dengan lagu lucu?
Aku terbang kegirangan. Merasa aku bisa terbang. Aku menjadi lemah sekarang. Aku terlihat konyol. Mungkin aku jadi kesemutan duduk di dalam tong sampah dan aku... Apa? Kamu benar-benar akan mengunggah itu saat kita pulang? Hei, dia yang duluan. Aku berhak untuk membalasnya. Sepertinya kalian mempunyai musuh. Iya, apa yang dia lakukan tidak bisa dimaafkan. Jadi aku akan membalasnya. Mata ganti mata. Tepat, dan dia pantas merasakan pembalasanku. Kadang musuh tak berbelas kasihan. Benar. Serang! Elisa! Kita diserang! Rakyat Dothan, dengarkan aku. Beritahu di mana nabi bernama Elisa, atau aku hancurkan tembok-tembok ini dan membunuhnya. Tuanku, apa yang harus kita perbuat? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tuhan, bukalah kiranya matanya. Aku melihatnya, Tuan. Bersiap-siap, tidak ada ampun. Bunuh mereka. Butakanlah kiranya mata orang-orang itu. Kapten, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Mereka jadi buta. Jangan mundur. Ayo terus maju. Kemenangan milik kita. Siapa itu? Bicara atau aku bunuh. Bukan ini jalannya, bukan ini kotanya. Ikuti aku. Aku akan mengantarmu pada orang yang kau cari. Tetap bersama, pegang orang di depan kalian. Taruhan, apa dia akan balas dendam terhadap mereka? Joy, aku tidak yakin. Iya, tapi itu yang akan kulakukan. Berani sekali orang Aram ke sini. Lihat, Elisa bersama mereka. Dan ia membuat musuh kita buta. Kenapa berhenti? Ada di mana kita?
Benar kan? Dia akan membalas dendam. Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini. Haruskah aku bunuh mereka semua? Ya, bunuh saja. Habisi mereka. Tentu tidak. Apa kita membunuh tawanan perang? Hidangkan makanan dan minuman, dan suruh mereka pulang kepada tuan mereka. Mereka merampas ternak dan gandum kita. Sekarang kau ingin aku beri mereka makan. Mereka musuh kita. Kami datang untuk menangkap Elisa, karena ia membantu musuh raja kami. Melalui kuasa Tuhannya, kami menjadi buta dan tak berdaya. Tetapi ia bermurah hati dan membuka mata kami. Tidak ada ampun. Dia berbelas kasihan. Mulai sekarang, kami tidak lagi merampas negeri Israel. Wow, keren banget. Kak Daniel, lihat gak tadi? Ada kereta kuda yang berapi muncul dan membuat mata orang Aram tuh pada buta. Wah, tapi Kak Rena, menurutku yang lebih seru itu waktu Elisa malah membawa orang Aram itu untuk makan-makan. Iya sih, Dia padahal punya kesempatan untuk balas mereka, karena mereka kan udah jahat. Iya sih, Kak. Tapi justru diajak makan-makan. Kak Rena jadi mikir deh, Kak Daniel. Apa kita harus berbuat baik kepada musuh kita ya? Tapi kan mereka bikin hati kita sedih. Mereka bikin kita takut. Bener gak adik-adik? Kalau kalian dibully kan jadi sedih dan takut kan? Gimana tuh? Secara manusia bener sih Kak. Waktu kita dibully kita pasti takut ya. Tapi dari kisah tadi kita kan udah belajar. Dari Daniel, dari Elisa kita belajar bagaimana seharusnya kita bersikap. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau mengampuni orang yang bersalah sama kita. Walaupun sulit mungkin ya. Kak Rena pernah nggak ngalamin itu? Pernah sih Kak. Pernah ya Kak Daniel juga pernah. Sulit untuk mengampuni orang yang udah jahat sama kita. Tapi kita lihat nggak dari kisah-kisah tadi. Waktu kita berani mengampuni, Tuhan tinggalin kita nggak? Enggak. Enggak. Tuhan Yesus
mau kita mengampuni. Dia nggak pernah tinggalin kita. Justru dia mau ajarin kita kalau kita ditampar pipi kiri, kita harus kasih pipi kanan. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita itu udah biasa. Orang dunia, semua orang pun lakukan. Iya nggak Kak? Bener juga. Tapi yang keren, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah waktu kita dijahatin sama orang, kita mau berbalik mengasihi mereka. Itu yang keren. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Begitu ya jadinya ya. Nah, supaya kita ingat terus untuk mengampuni dan berbuat baik, siapa adik-adik yang masih ingat super kebenaran kita tadi? Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak? Tadi Gismo udah teriak-teriak kasih tahu kita. Masih ingat? Iya bener. Nah, kalau gitu kita bacakan lagi Kak Rena. Boleh. Mau ya? Ayo, 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mengampuni musuhku karena Tuhan sudah mengampuni aku. Sekali lagi boleh? Boleh Kak. Tapi gimana kalau dengan suara yang paling nyaring? Wah, boleh tuh biar semangat kita. Biar kita semangat, biar kita ingat terus. Betul. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mengampuni musuhku karena Tuhan sudah mengampuni aku. Wow. Keren banget. Semoga adik-adik bisa ingat sama super kebenaran kita. Dan seperti biasa Kak Daniel, ada super kebenaran, ada juga super ayat. Ada super ayat, berarti kita baca Alkitab dong Kak? Betul. Oke. Jadi adik-adik kalian ambil Alkitab kalian, boleh Alkitab buku atau Alkitab handphone nggak apa-apa. Kita akan buka dari Roma 12 ayat 17. Oke, ayo kita buka Roma 12 ayat 17. Udah belum? Udah siap belum? Oh udah, mereka udah buka Kak. Oke. Ayo kita baca. Kita baca Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Gitu isinya Kak. Sekali lagi Kak. Wah boleh. Kita bacakan dengan suara yang paling nyaring ya. Iya. Oke, setuju. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wow, keren. Keren ya apa yang Alkitab ajarkan ya Kak ya. Nah Kak Rena, berarti ada 2 hal yang bisa kita lakukan ketika kita dikerjain atau dijahatin atau bahkan kayak adik kita tadi dibully oleh teman kita. Ya, yang pertama kita harus mengampuni. Seperti tadi mungkin sulit, tapi kita percaya bahwa Tuhan bisa memampukan kita. Ya, berarti kita harus berdoa ya Kak ya. Harus berdoa. Ya, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus berbuat baik kepada orang yang ngejahatin kita. Ini nggak mudah, Kak Daniel sama Kak Rena tahu. Tapi seperti tadi poinnya, kita bisa berdoa, minta Tuhan memampukan kita. Betul Kak Daniel. Wah, aku sangat terberkati banget sama pelajaran kita hari ini Kak Daniel. Ayo adik-adik, siapa yang hari ini pengen mengampuni dan berbuat baik untuk teman-teman kalian? Angkat tangannya. Mungkin hari ini adik-adik yang lagi nonton ada yang lagi takut juga Kak. Betul. Karena dia dibully di kelas, dikata-katain. Kak Daniel juga pernah ngalamin. Itu pasti nggak enak. Pasti gak enak dan bikin gak nyaman. Mereka berdoa. Betul Kak Daniel. Oke. Nah adik-adik, siapa yang hari ini pengen untuk mengampuni dan berbuat baik untuk teman-teman kalian? Karena Kak Rena mau ajakin kalian berdoa. Mau ya? Oke, kalau gitu kita siapkan hati kita. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kalian ikutin Kak Rena berdoa ya. Ya Kak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar untuk mengampuni dan berbuat baik kepada orang-orang yang bersalah dan menyakiti kami. Tolong Tuhan, supaya Engkau yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow. Semoga
adik-adik semua dimampukan Tuhan ya Kak Rena ya. Betul Kak Daniel. Nah buat adik-adik semua juga yang mungkin mengalami masalah, pengen cerita, pengen curhat, gampang banget kan Kak? Gampang banget. Gimana Kak? Caranya kalian bisa DM aja curhatan kalian ke Instagramnya Superbook Indonesia. Nanti kita bakal dengerin curhatan kalian. Wah pasti seru ya bisa dengar cerita kalian. Iya. Dan seru banget karena kita juga bisa berdoa buat kalian. Betul. Ayo, DM. Kita tunggu ya. Ini yang jadi kerinduan kami Papa Mama, banyak anak bisa mengerti tentang firman Tuhan. Mereka bukan cuman sekedar tahu, tapi mereka benar-benar mengalami firman itu. Dan dampaknya ada banyak anak dipulihkan. Karena itu ini yang kami mau terus kerjakan Papa Mama. Kami nggak bisa sendiri untuk mengerjakan ini. Kami butuh Papa Mama semua untuk bergandeng tangan sama-sama dengan kami. Mungkin lewat doa, tapi mungkin juga lewat dana yang Papa Mama bisa salurkan. Hari ini kami mau ngajak Papa Mama yang tergerak hatinya, pengen banget juga sama dengan kami untuk beritakan firman Tuhan. Papa Mama bisa scan barcode yang ada di sebelah kiri atau kanan saya. Berapapun donasi yang Papa Mama salurkan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati Papa Mama berlipat-lipat ganda. Terima kasih untuk dukungannya dan kita terus berdoa ada banyak anak diberkati dan hidupnya dipulihkan di Indonesia. Terima kasih Papa Mama. Teman-teman, kalian sudah banyak belajar hari ini. Mengampuni itu memang kadang sulit, apalagi kepada orang-orang yang membuli kita. Tapi ini saatnya untuk kita juga berbuat baik kepada orang-orang dengan cara mengampuni mereka. Sampai bertemu lagi di petualangan berikutnya ya. Ingat, kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dah.